Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik nikmat lahir maupun batin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi meskipun jarak di antara kita itu tidak menjadi masalah dan halangan bagi kita. Yang penting kita tetap bisa berkreasi, beraktivitas yang positif yang bermanfaat bagi orang banyak. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Gin Ginanjar Masduri, salah seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Bandung dalam jenjang Strata 2. Dan pada kesempatan kali ini saya bermaksud ingin memaparkan salah satu materi yang mengenai tentang manajemen pembiayaan pendidikan, di mana materi ini adalah sub materi dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen yang dibimbing langsung oleh Dr. Badruddin MAG. Teman-teman sekalian, materi ini saya sajikan pada kesempatan kali ini karena saya sendiri seorang yang berkecimpung langsung di dunia pendidikan. Saya seorang yang memiliki lembaga pendidikan. Jadi serasa tertantang ingin membahas, mengupas tuntas tentang masalah manajemen pembiayaan pendidikan. Mengapa? Karena manajemen pembiayaan pendidikan itu menurut saya itu sangat penting bagi kita, apalagi untuk para guru atau para kepala sekolah yang memimpin sebuah lembaga pendidikan. Sebuah lembaga jika dia tidak memahami, orang-orang yang tidak memahami bagaimana cara mengelola, memanage pembiayaan pendidikan di lembaga tersebut, itu akan tidak sehat. Karena lembaga yang perekonomian tidak sehat itu berimbas terhadap segala rupa, segala macam ya, berimbas pada kualitas siswanya, kualitas gurunya dan lain sebagainya. Ya seperti contoh lah, seperti pengalaman saya ketika dulu ada guru ingin mengikuti kegiatan seminar di luar yang tempatnya jauh, memerlukan dana besar. Kita nggak punya dana, kayak itu menjadi sebuah hambatan karena pendanaan atau ekonomi kita tidak stabil. Ketika ada siswa ingin memiliki keahlian lebih dari bidang olahraga, tapi kita tidak bisa memfasilitasinya karena kita tidak mampu atau tidak memiliki dana yang cukup untuk memfasilitasi murid tersebut. Itu menjadi masalah bagi kita. Lembaga tersebut nantinya menjadi tidak sehat. Nah, jadi materi ini sangat penting ya. Dan mohon kita harus memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Karena jika materi ini kita pahami dengan baik, insya Allah lembaga yang kita pegang, lembaga yang kita sedang manage itu akan lebih bagus ke depannya. Dalam pembahasan ini nanti ada poin-poin yang akan dipaparkan. Ada sekitar 6 poin yang akan dibahas di sini. Yang pertama itu konsep dasar pembiayaan pendidikan. Yang kedua, model pembiayaan pendidikan. Yang ketiga, sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Yang keempat, cara merencanakan anggaran dan belanja lembaga. Yang kelima, pelaksanaan anggaran pendidikan. Dan yang terakhir, mengawasi pembiayaan pendidikan. Itu nanti yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini. Namun nanti sebelum lebih lanjut membahas tentang ke-6 poin ini, saya ingin memperlihatkan dulu salah satu video
yang menggambarkan bahwa jika sebuah pendidikan dijalankan dengan baik, dijalankan dengan menggunakan manajemen yang rapi, itu bisa menjadi lembaga yang bagus. Video ini menggambarkan ada beberapa lembaga pendidikan yang menetapkan biaya pendidikannya sangat tinggi. Nah, kita menjadi sebuah tanda tanya bagi kita, kok bisa seperti itu? Sampai ada yang menetapkan biayanya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, melihat video itu nanti kita akan pahami mengapa bisa seperti itu. Ya, pastinya mereka adalah lembaga-lembaga yang telah menjalankan manajemen pembiayaan pendidikan dengan baik. Nah, ini contoh lembaga-lembaga tersebut. Oke, kita tonton terlebih dahulu video ini. Seperti ini videonya. 10 sekolah termahal dan termewah di Indonesia. Buat kalian yang dari dulu sekolah di sekolah negeri, pasti nggak terlalu merasakan mengeluarkan biaya sekolah yang banyak ya. Bahkan bisa dibilang gratis, karena sebagian besar biayanya udah ditanggung negara atau pemerintah setempat. Ya paling-paling cuma modal buku sama seragam sendiri aja ya gak sih? Tapi tahu gak sih kalian, di luar sana ada beberapa sekolah swasta yang biaya SPP per bulannya sangat mahal loh. Bahkan lebih mahal dari uang kuliah semester gue. Hahaha. Dan bisa dibilang juga hanya para anak sultan lah yang bisa sekolah di sana guys. Nah, berikut adalah 10 sekolah termahal dan termewah di Indonesia. Nomor 1 ada Bina Nusantara International School atau BINUS School. Sekolah ini berada di 3 cabang yang berbeda di Indonesia, yaitu Jakarta Selatan, Serpong, dan Bekasi. Memiliki standar pengajaran internasional dengan dukungan guru-guru asing dan fasilitas yang lengkap. BINUS School menggunakan sistem pendidikan internasional baccalaureate dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Buat kamu yang mau sekolah di sekolah ini, minimal kalian harus menyiapkan uang pendaftaran sebesar Rp800.000 dengan SPP sekitar 10 juta per bulan dan uang masuk pertama yang besarannya lebih dari 100 juta rupiah. Gimana, mahal kan? Nomor 2 ada Alexandria Islamic School. Sekolah yang berada di Bekasi Timur ini bisa dibilang seperti istana guys. Gimana enggak, desain sekolah ini dipenuhi dengan cat-cat emas dengan ornamen lampu mewah yang menyelimutinya. Untuk biaya masuk sekolah ini, kalian harus menyiapkan biaya pendaftaran sebesar Rp500.000, uang gedung pertama kali masuk Rp30 juta, dan SPP bulanan Rp2 juta untuk kalian yang mengambil full day school. Sedangkan 4 juta per bulan untuk kamu yang mengambil boarding school guys. Gimana, lumayan kan? Nomor 3 ada International Islamic High School atau IHS. Nah, kalau sekolah ini berada di sebuah gedung seperti gedung perkantoran guys. Beralamat di Jakarta Selatan, lantai 4, Palma One Building. Sekolah ini menyediakan banyak fasilitas penunjang seperti akomodasi pulang pergi dari sekolah ke asrama, laboratorium lengkap, kolam renang, lapangan basket, tenis, futsal, dan kantin sekolah yang nyaman. Untuk biaya di sekolah ini, kalian harus menyiapkan 1,5 juta untuk biaya pendaftaran. Dan jika lolos, kalian harus menyiapkan lagi uang sekitar lebih dari 80 juta rupiah untuk biaya pertama masuk, seragam, dan SPP 4 bulan pertamanya. Nomor 4, ada British International School atau British School Jakarta. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang berada di bawah naungan Kedutaan Besar Inggris yang didirikan sejak tahun 1973 guys. Untuk biaya sekolah di sekolah ini, kalian harus merogoh kocek awal untuk pendaftaran saja sebesar 4 juta rupiah. Dan jika sudah diterima di jenjang menengah atas atau SMA, rata-rata biaya yang dikeluarkan sekolah di British School Jakarta ini per tahunnya menghabiskan 380 juta rupiah, meliputi semua kebutuhan, buku-buku, seragam, dan lain-lain. Dan juga di awal masuk kalian akan diminta deposit sebesar 30 juta yang nantinya akan dikembalikan jikalau kalian lulus ataupun pindah sekolah guys. Nomor 5 ada Pelita Harapan School. Berdiri sejak tahun 1995, sekolah ini termasuk sekolah termahal dan termewah di Indonesia guys. Seperti kakaknya nih, yaitu Universitas Pelita Harapan atau UPH. Kita semua udah kenal lah ya.
Sekolah yang berada di kawasan Komplek Lipo Cikarang Bekasi ini memiliki fasilitas yang lengkap nih guys. Dan dalam pembelajarannya di tingkat menengah atas, mereka menggunakan sistem kurikulum dari International Baccalaureate yang menggunakan SKS seperti para mahasiswa di universitas gitu. Buat kamu yang mau sekolah di sekolah ini, setidaknya kalian harus menyiapkan uang dari 70 juta sampai 360 juta untuk biaya per tahunnya nih guys. Nomor 6, ada SCG School Jakarta atau Academic College Group School. Berdiri sejak tahun 2004 yang berlokasi di Jakarta Selatan, sekolah ini menawarkan konsep pendidikan dengan kurikulum International Baccalaureate dari Selandia Baru loh. Di mana untuk para siswanya diwajibkan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kesehariannya. SCG School memiliki fasilitas yang lengkap dari kolam renang, laboratorium, lapangan standar internasional yang bisa digunakan dalam berbagai aktivitas. Untuk biaya di sekolah ini sendiri, setidaknya kalian harus menyiapkan uang hingga 300 juta rupiah untuk setiap masing-masing siswa jenjang menengah atas per tahunnya guys. Nomor 7, ada SMA Ciputra Surabaya. Sama seperti kakaknya yaitu Universitas Ciputra yang masuk dalam kategori Universitas termahal di Indonesia, SMA Ciputra juga termasuk sekolah yang mahal dan mewah guys. Untuk bisa sekolah di sini, kalian harus menyiapkan uang pertama masuk sebesar 40 juta rupiah. Dengan uang SPP setiap bulannya sebesar 4 juta di luar biaya kebutuhan, seragam, buku-buku, dan lain-lainnya ya. SMA Ciputra menggunakan kurikulum internasional seperti sekolah mahal lainnya, yaitu International Baccalaureate yang dimana siswanya tidak diwajibkan mengikuti ujian nasional seperti sekolah biasa. Buat kamu yang mau masuk sekolah ini, pastikan sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian dan sudah mengantongi nih nilai TOEFL minimal 500 poin. Nomor 8, ada Global Jaya International School. Global Jaya International School termasuk dalam kategori sekolah favorit dan elit yang berlokasi di Tangerang Selatan guys. Sekolah ini menggunakan sistem pembelajaran student center di mana murid-murid didukung untuk lebih aktif dan guru-guru bertugas sebagai fasilitator saja. Jika kamu bersekolah di sini, kamu akan sering bertemu dengan guru-guru asing sebagai pengajarnya, di mana menuntut kamu juga untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian. Biaya masuk sekolah ini yaitu 15 juta untuk biaya pertama masuk dan 5 juta rupiah untuk SPP setiap bulannya guys. Nomor 9, ada SMA Dwi Warna Islamic Boarding School. Sekolah ini merupakan sekolah favorit yang cukup mahal yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat guys. Sama halnya dengan sekolah mahal dan favorit lainnya, sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan dilengkapi asrama untuk para siswanya guys. SMA Dwi Warna menerapkan kurikulum dari Cambridge sebagai standar internasional yang diakui seluruh dunia. Biaya rata-rata yang dihabiskan untuk 1 tahun sekolah di sini sekitar 70 juta rupiah dengan SPP setiap bulannya sebesar 6,5 juta rupiah guys. Dan nomor 10, ada SMA Terpadu Krida Nusantara. Nah, kalau yang terakhir ini merupakan sekolah favorit yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat nih guys. Kerennya sekolah Krida Nusantara ini yaitu karena memiliki konsep boarding school dengan sistem semi militer gitu guys. Jadi murid-muridnya dituntut untuk tegas dan juga disiplin layaknya tentara loh. Menerapkan pembelajaran moving class, Krida Nusantara seperti halnya pembelajaran mahasiswa yang berpindah kelas tergantung kelas apa yang diambil. Untuk biaya pendidikannya sendiri di sekolah ini kalian harus menyiapkan uang pendaftaran sebesar 32.500 rupiah. Dan biaya pakaian, seragam 2,5 juta, biaya cuci pakaian 700.000 dan SPP bulanan sebesar 3 juta rupiah guys. Nah, jadi itu 10 sekolah termahal dan termewah di Indonesia guys. Udah cukup mahal kan? Atau kalian punya referensi sekolah yang lebih mahal lagi nih dari sekolah-sekolah yang udah gue sebutin tadi? Ya pokoknya kalian tulis aja ya di kolom komentar biar bisa jadi referensi teman-teman lainnya guys. Buat gue sendiri, mahal itu relatif. Dan untuk beberapa orang, berinvestasi pada diri itu cukup baik dengan menyekolahkan anak-anak kita di sekolah terbaik untuk bekal masa depannya nanti guys. Tapi jika orang tua kalian tidak mampu, jangan memaksakan ya. Sesungguhnya sekolah di mana aja baik kok, asalkan kalian bersungguh-sungguh dalam menjalaninya. Nah, kita barusan telah melihat cuplikan video singkat tentang lembaga-lembaga yang telah maju. Mereka lembaga-lembaga yang telah menjalankan manajemen pembiayaan pendidikan dengan baik. Kita lihat dalam video itu lembaga-lembaga tersebut
menetapkan harga yang mahal, puluhan juta sampai ratusan juta. Bahkan jujur ya, saya sendiri jangankan untuk membiayai anak saya sekolah ke lembaga tersebut, karena penghasilan saya pun tidak sampai segitu gitu ya. Ini berarti menunjukkan lembaga tersebut memang sudah sehat. Dengan menetapkan harga seperti itu berarti lembaga tersebut sudah berani memperlihatkan pada masyarakat bahwa tidak hanya biaya yang mahal tapi kualitas pun mereka sudah bagus gitu. Nah, kita jadi banyak penasaran, kok bisa seperti itu gitu ya, kok bisa sampai seperti itu, dan kita pun berharap bisa memiliki lembaga seperti itu dan harus seperti itu gitu. Nah, di sini makanya kita bahas satu persatu, tahap demi tahap, agar kedepannya lembaga kita pun bisa maju seperti itu gitu. Nah, oke. Kalau begitu mari kita bahas satu persatu, selangkah demi selangkah untuk menuju lembaga yang sehat, terutama sehat dari pendanaannya, yang nantinya menjadi lembaga yang unggul. Yang pertama tadi akan membahas tentang konsep dasar pembiayaan pendidikan. Kita melihat konsep pembiayaan pendidikan. Bagaimana sih konsepnya? Secara konsep dasar pembiayaan pendidikan itu adalah pembiayaan pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak. Jadi intinya konsep dasarnya seperti itu. Konsep dasarnya itu adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang ataupun bukan uang. Nah, itu konsep dasarnya dulu. Jadi bukan hanya uang saja sebenarnya kalau di sini dilihat dari konsep, tapi bukan uang pun bisa dikatakan untuk intinya untuk bisa menunjang kemajuan dalam pendidikan lembaga tersebut. Tentunya ada campur tangan dari semua pihak, yaitu masyarakat, orang tua, pemerintah, ya, terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif. Nah, itu yang menjadi konsep dasar. Selanjutnya, ada seorang ahli yaitu Supriyono menjelaskan tentang biaya dulu gitu. Apa itu biaya? Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya atau cost dapat diartikan juga sebagai pengeluaran. Dalam istilah ekonomi, biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk material lainnya. Nah, jadi dalam pemahaman Supriyono itu memang memahami sebuah biaya itu ternyata bukan hanya yang sifatnya berupa uang, tapi bentuk moneter lainnya pun, yang lainnya pun itu bisa dikatakan salah satu yang bisa menunjang dalam sebuah pembiayaan. Dan pembiayaan pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Nah, menurut Levin, pembiayaan pendidikan adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Oke, itu dari sisi konsep dasarnya ya. Konsep dasarnya ya, kalau
intinya diambil simpelnya tadi aja gitu, bahwa konsep dasarnya itu seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang itu sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak gitu. Jadi semua pihak itu ikut andil dalam pembiayaan. Nah, pembiayaannya itu bukan hanya uang, non uang juga bisa menunjang. Seperti ginilah contoh, ketika akan membangun sebuah ruangan gitu ya, membangun sebuah ruangan kelas itu membutuhkan dana sekian gitu, 50 juta. Masyarakat ikut andil untuk membantu, ada yang memberikan uang ya, memberikan uang untuk memberikan bahan-bahannya. Tapi ada juga yang tidak memberi uang, malah dia memberikan pasir gitu. Saya memberikan pasir aja, memberikan pasir karena dia juragan pasir gitu ya, jadi memberikan pasir, nggak memberikan uang. Nah itu juga bisa dikatakan untuk menunjang pembiayaan gitu. Karena dengan adanya bantuan tersebut ya, salah satunya lembaga kita akan menjadi ringan gitu untuk pembiayaannya gitu. Jadi biaya untuk beli pasir tidak usah karena sudah ada yang membantu. Yang selanjutnya ada model pembiayaan pendidikan. Itu menurut Thomas H. Jones mengungkapkan itu ada 6 model pembiayaan pendidikan. Yang pertama float grant, yang kedua power equalizing, yang ketiga complete state model, yang keempat foundation plan, yang kelima oriented person equalizing model, dan yang terakhir complete local support model. Ada 6 model. Jadi tentunya dalam menjalankan manajemen pembiayaan pendidikan juga para ahli itu sudah mengklasifikasikan model-model ya, model-model pembiayaan itu. Itu apa aja 6 model itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama model Fred Grant. Apa itu? Sistem pendistribusian dana atas dasar pemerataan jumlah per murid, per guru, atau beberapa unit kebutuhan yang sama yang diberikan tanpa mempertimbangkan variasi biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan, program, dan perubahan jumlah. Nah, itu ya untuk Fred Grant, model Fred Grant. Model yang kedua itu power equalizing. Power equalizing dibebankan kepada daerah-daerah yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah ya, yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Negara bisa menggunakan uang yang dari daerah-daerah kaya untuk menambah bantuan bagi daerah-daerah yang miskin. Itu power equalizing. Complete model. Complete model itu satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam perolehan pajak. Tidak akan ada pajak properti sekolah lokal dengan berbagai taraf dan basis pajak lokal. Yang selanjutnya ada model foundation plan. Itu cara kerja foundation plan itu ada 3 ya di sini. Yang pertama, negara harus menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan. Yang kedua, negara harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. Yang terakhir, negara memberikan hibah atau gratis gitu, kepada tiap distrik dengan jumlah yang sama gitu, pada setiap sekolah maksudnya dengan jumlah yang sama. Itu
yaitu foundation plan model. Yang kelima, granted person equalizing model. Ini negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh tiap distrik sekolah lokal. Jadi negara memberikan persentase terhadap pendidikan, berikan bantuan untuk pembiayaan lembaganya, tapi dengan persentase tertentu, tidak secara keseluruhan, dan sisanya itu dibebankan pada lembaga yang bersangkutan. Itu granted person equalizing model. Yang terakhir, complete local support model. Bagaimana model ini? Dalam complete local support model, semua sumber dana dari pemerintah negara bagian atau dana dari provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal atau daerah. Nah, seperti itu. Jadi dananya itu dimaksimalkan kepada pemerintah kalau di sini. Tanggung jawab pemerintah untuk pembiayaan lembaganya, untuk pembiayaan pendidikan lembaganya. Poin selanjutnya, sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Hal ini dikategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama itu anggaran rutin dan APBD atau anggaran pembangunan. Yang kedua, dana penunjang pendidikan DPP. Yang ketiga, bantuan atau sumbangan dari BP3. Dan selanjutnya, sumbangan dari pemerintah setempat. Itu juga kalau ada, itunya biasanya memang ada di tiap daerah itu ada sumbangan dari pemerintah setempat. Seperti program-program yang dicanangkan di Jawa Barat kan banyak ya untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan seperti itu. Selain itu juga ada peraturan Menteri Pendidikan itu nomor 44 tahun 2012 tentang pengaturan dan sumbangan biaya pendidikan. Jadi sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 itu apa aja ya? Yaitu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua wali, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan, terus juga dari luar peserta didik atau orang tua wali. Bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat juga, dan atau sumber lain yang sah. Nah, itu ya menurut pasal 5 gitu ya. Dan dilanjutkan juga oleh pasal 6-nya. Hampir mirip-mirip sebenarnya ya. Pasal 6-nya yaitu sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, terus pungutan ya, dan atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua wali, bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua wali, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, dan juga hasil usaha penyelenggara atau kegiatan-kegiatan usahanya. Nah, itu dari peraturan menteri. Juga ada ya sumber-sumber dana dari pemerintah itu ada, terus bantuan juga dari masyarakat juga bisa, dari pemungutan terhadap kepada orang tua siswa juga itu bisa itunya, tapi sesuai kebutuhan ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut gitu.
Nah, itu untuk dari sumber-sumber dana, ya, sumber-sumber dana untuk lembaga. Ya. Dan hal itu juga bersyukur ada payung hukumnya gitu ya, payung hukum yang bisa menjadi pegangan kita atau pegangan para para kepala sekolah dalam mengelola lembaganya seperti itu. Selanjutnya poin selanjutnya itu perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Ini berkaitan tentang rencana, berarti ya, rencana, membicarakan tentang rencana supaya tidak meleset dan supaya pengaturannya rapi, baik dan benar gitu ya, tidak ngaco, tidak asal-asalan. Itu bagaimana dalam perencanaan anggaran ini? Yang pertama kita harus memperhatikan, merencanakan ya, menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. Jadi rencana-rencana yang akan dilaksanakan itu diinventarisasi, dipilah dan dipilih gitu ya. Harus secara rapi, terprogram, tersusun, terencana, jangan asal-asalan. Yang selanjutnya menyusun rencana sesuai skala prioritas pelaksanaannya. Disusun rencana sesuai prioritas, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Jadi jangan tumpang tindih, nggak jelas gitu ya. Yang harusnya prioritas jadi nggak prioritas, yang tidak prioritas jadi diprioritaskan. Itu tidak boleh, karena itu akan menghambat segala suatu program nanti ke depannya. Lalu menentukan program kerja dan rincian program. Nah, ditentukan ya program kerjanya, dirinci supaya terbayang oleh kita hal apa aja yang dibutuhkan gitu, program apa aja yang dilaksanakan, yang dibutuhkan gitu, yang akan dilaksanakan pada tahun ini atau bulan ini gitu, atau 4 tahun ke depan gitu, jangka panjang, jangka pendeknya harus jelas gitu. Lalu menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program ya, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program itu. Kita ditetapkan kebutuhannya apa aja, dirinci gitu ya, supaya kebutuhannya itu tidak asal-asalan gitu ya. Dan kalau sudah dirinci dan sesuai program, itu pendanaan juga akan jelas dan tidak terbuang sia-sia gitu. Dan yang terakhir, menghitung dana yang dibutuhkan dan menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Nah, kita harus menghitung-hitung. Sudah kita memilih, merinci dan sebagainya, kita hitung dengan baik, kita hitung dengan teliti supaya tadi kita itu tidak hambur dalam pembiayaan. Kadang kalau kita asal-asalan, banyak biaya-biaya yang terbuang sia-sia, tidak jelas seperti itu. Tapi kalau kita sudah merincinya, kita sudah memilihnya, itu insya Allah akan terkontrol dan akan lebih hemat, mungkinnya bisa lebih hemat gitu. Bahkan bisa mengirit nanti ke depannya untuk pembiayaan segala rupanya itu gitu. Oke, poin berikutnya yang akan kita kumpas itu pelaksanaan anggaran pendidikan. Nah, sekarang sudah kita memilah-milih dari tadi, sudah memahami tentang dasar-dasarnya bagaimana, ya sumber-sumber dari mana, langsung rencana seperti apa. Lalu bagaimana pelaksanaan anggaran pendidikan tersebut? Nah, dalam melaksanakan anggaran pendidikan harus sesuai dengan sasaran. Nah, tentunya harus sesuai dengan sasaran yang tepat dan sesuai dengan sumber daya yang diperoleh. Biaya pendidikan yang didapat dari sumber-sumber dana kemudian dipergunakan dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan sekolah. Dalam mengalokasikan dana pendidikan, biasanya memperhatikan komponen-komponen siswa, guru, dan ruang belajar. Selain itu, ada juga pengalokasian dana berdasarkan bobot-bobot tujuan pendidikan, berdasarkan tingkat angka partisipasi siswa, dan berdasarkan rumus-rumus alokasi keuangan.
Jadi dalam pelaksanaan anggaran ini, jika kita sudah merinci sedemikian rupa dengan rapi, dengan teliti, itu akan jelas ketika akan memberikan honor pada guru, memberikan honor pada staf-staf TU dan sebagainya, dan ketika akan menganggarkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan pembelajaran siswa, untuk pelatihan-pelatihan guru dan sebagainya. Ini adalah hal-hal dalam pelaksanaannya gitu ya. Jadi pelaksanaan di sini nanti anggaran itu akan dialokasikan ke hal-hal demikian gitu. Kepada untuk pembuatan kelas kah, terus apakah untuk modal untuk membuat unit usaha kah, atau untuk membiayai pelatihan guru dan sebagainya gitu. Nah, anggaran itulah yang nanti akan dipakai sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan tadi, dan di sini pelaksanaannya seperti itu gitu ya. Nah, itu untuk pelaksanaan anggaran pendidikan gitu ya. Yang dimana tadi sudah dibahas juga memang mengacu kepada berbagai aspek gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana, nah poin yang terakhir ini, bagaimana pengawasan anggaran pendidikan. Ini pengawasan anggaran pendidikan. Jadi pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan untuk mengamankan rencana, program, dan keputusan-keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, pengawasan penggunaan anggaran pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sedang dan telah dikerjakan, menilainya, mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal. Setidaknya ada 4 perspektif pelaksanaan pengawasan biaya pendidikan, diantaranya yaitu 1. Pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat. Ini merupakan bentuk mengoptimalisasikan peran pengawasan keuangan pendidikan. Nah, jadi pengawasan ini setelah kita tadi merencanakan ya, sudah merencanakan sedemikian rupa dan telah melandingkan pendanaannya gitu ya. Itu kita harus melakukan sebuah pengawasan terhadap apa yang telah kita rencanakan, terhadap apa yang telah kita rapatkan dengan staf di lembaga kita ya, hasil dari meeting atas rencana-rencana program, itu harus melakukan pengawasan gitu ya. Pengawasan yang dimana pengawasan itu dengan tujuan supaya berjalan dengan sesuai dengan tujuan awalnya. Jangan sampai kita melakukan sebuah rencana tetapi tidak melakukan sebuah pengawasan. Itu hal yang kurang baik gitu ya. Dan dipastikan kalau tanpa pengawasan, pekerjaan yang telah direncanakan itu asal-asalan jadinya gitu ya. Nah, dari pembahasan kali ini kita telah memahami bahwa memang dalam manajemen dan pendidikan sekolah itu tidak sesimpel yang kita bayangkan, tapi kita harus memahami ini semua gitu ya. Insya Allah teman-teman, kalau kita sudah memahami poin-poin yang telah kita bahas tadi, apa yang telah ditonton di awal itu ya, terkait tentang lembaga-lembaga yang menerapkan biaya tinggi, kita pun di lembaga kita bisa terjadi asalkan kita memanage pendanaan sekolahnya dengan baik dan memanage segala sesuatu baik itu pendanaan ataupun lain sebagainya dengan baik. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Lembaga kita pun bisa menjadi lembaga yang besar ya, seperti yang video di awal kita saksikan itu. Nah, mungkin paparan saya, penjelasan saya tentang manajemen pembiayaan pendidikan cukup sekian ya. Maaf jika adanya kesalahan dari saya.
memang baiknya itu hanya dari Allah dan pesan dari saya. Semoga pembahasan tentang manajemen pembiayaan pendidikan ini serasa kurang buat Anda, karena supaya Anda bisa tetap penasaran gitu ya, dan ingin mencari lagi lebih dalam terkait tentang manajemen ini, terus belajar dan mencari pemahaman yang lebih mendalam lagi. Mungkin hadza faqat minni, afwan idza minni al-khatat wal ghalaqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.